Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia, yakni tentang organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi dan fungsi dari organ-organ ekskresi tersebut. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih sistem ekskresi itu. Nah, jadi sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Setelah mengetahui apa itu sistem ekskresi, selanjutnya kita akan mempelajari organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Jadi, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia, yakni yang pertama kulit. Jadi, kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit ini berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Organ ekskresi yang selanjutnya yakni ginjal. Jadi, ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi pada manusia. Manusia memiliki sepasang ginjal yang berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal sendiri berada di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh kita. Nah, proses pembentukan urin pada ginjal terjadi melalui 3 tahap, yakni yang pertama filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi ini berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Kemudian yang kedua reabsorpsi, di mana merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Kemudian yang terakhir ada augmentasi, di mana proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya. Kita lanjut ke organ ekskresi yang berikutnya, yakni paru-paru. Nah, paru-paru manusia itu berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekskresi, juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembaban di dalam tubuh agar tetap normal. Kemudian, organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan.
Jadi, itulah beberapa penjelasan mengenai organ-organ sistem ekskresi pada manusia beserta fungsinya. Dalam penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya organ ekskresi pada manusia ada 4, yakni ada kulit, ginjal, paru-paru, dan hati, di mana kulit mengeluarkan keringat, kemudian ginjal mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida, serta hati mengeluarkan empedu. Sekian video penjelasan mengenai organ-organ sistem ekskresi pada manusia beserta fungsinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.